Scorer, gue sekarang lagi bersama Mas Kemal Sarnani, COO dan co-foundernya Serpong City FC. Halo Mas Kemal. Halo. Gimana kabarnya nih? Sehat, gimana kabarnya? Baik. Serpong City gimana nih kabarnya sekarang? Kabarnya baik-baik saja, cuma musim ini kita terhenti di 80 besar Liga 3 Nasional. Ya, proses ya. Sebelumnya tahun 2022 kita juara Liga 3 di Provinsi Banten. Okay. Nah, tahun ini kita lolos lagi ke nasional, tapi terhenti 80 besar, tapi ya proses sepak bola kan. Iya. Nggak bisa semuanya menang. Kalau Serpong City FC itu mulainya dari tahun berapa sih? Dan gimana ceritanya kalau boleh Mas Kemal jadi terlibat dengan klub ini? Jadi Serpong City saya sebenarnya terlibat dari awal, dari tahun 2012. Oke. Ada background design sebenarnya saya. Jadi mulai dari logo, pemilihan warna klub, maskot klub, itu saya gambar sendiri tuh. Oke. Buat fun aja waktu itu? Buat fun aja, bantu Ricky Nelson namanya yang pendirinya. Tapi berarti pas Mas Kemal dulu bikin ngedesain itu belum ada niatan, mau bikin klub bola, apa udah? Kita sempat ada niatan, tapi kita bilang kita harus jadi klub bola di saat kita siap. Karena kan bikin klub bola bukan sesimpel kayak main di FM aja sebenarnya, ada finansial, ada macam-macam ya. Jadi kita kalau kita belum siap, ya kita nggak siap. Oke. Lalu ya udah bikin, di tahun 2019, saya resmi beneran join sebagai wadah hukum. Ya udah kita bikin klub pertama kali 2019, siap nggak siap kita paksa siap. Nah saya penasaran nih, kalau dari POV-nya manajemen klub gitu, untuk mau terlibat dalam Liga 3, itu sebetulnya syaratnya apa aja sih? Apa aja yang harus diurusin gitu? Liga 3 tuh, mungkin kalau yang teman-teman pernah main Tarkam atau jadi pengurus Tarkam, sebenarnya kan kurang lebih sama ya. Liga 3 tuh kan benar-benar murni di PSSI memberitahukan kalau Liga 3 itu sebenarnya kompetisi amatir. Oke. Mungkin nanti makanya jersinya bisa beda-beda mungkin kayak gimana. Tapi pada akhirnya yang tetap perlu wadah hukum minimal CV. Jadi perlu bikin wadah hukum, PT, CV, koperasi kayaknya tidak boleh. Tapi punya wadah hukum, punya ADART, didaftarin ke PSSI provinsi, didaftarin ke PSSI pusat, diresmikan, boleh kompetisi gitu. Tapi selain mendaftar, apakah ada syarat-syarat misalnya kayak harus punya fasilitas A, B, C, D, E, F? Sejauh ini enggak. Kalau Liga 3 enggak sejauh ini enggak. Kalau punya nilai plus, tapi kalau enggak aman aja. Karena Liga 3 kan sebenarnya formatnya kayak saya bikin kompetisi di Sapna nih. Jadi mereka akan pilih satu stadion, lalu di situ satu hari 3 pertandingan ganti-gantian. Iya. Jadi kayak home turnamen kurang lebih kayak gitu. Iya. Bahkan sampai Liga Nasionalnya pun seperti itu. Iya. Jadi PSSI itu bikin gimana caranya klub ini ngepres budget sebenarnya kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Kemal ngelihatnya semenjak mungkin mulai terlibat dengan Serpong ini, gimana perkembangannya Liga 3? Kan pasti namanya juga ini setiap tahun mungkin ada revisi ini, ada perubahan ini. Itu gimana perkembangannya? Perkembangannya lebih ke branding, gimmick, dan marketing ya kalau saya. Oke. Tapi kalau secara kompetisi kayaknya nggak banyak berubah ya dari dulu. Ya udah begitu aja. Oke. Karena memang setiap provinsi harus membiayai kompetisinya sendiri-sendiri. Jadi mereka ya nggak kemana-mana gitu kalau menurut saya. Tapi kalau dari klub yang baru muncul kemarin pun mereka udah bisa memposisikan diri kayak udah klub 10 tahun karena ada sosmed ini ya. Jadi branding gimmicknya membuat klub juga berlomba-lomba meskipun kita Liga 3, kita juga bisa kok gaya-gayaan kayak Liga 1 kurang lebih kan kayak gitu. Gitu, oke. Tapi kalau sebagai co-owner gitu, apa yang Mas Kemal pengen lihat, apa yang bisa diimprove dari Liga 3 sekarang? Apa ya? Yang jelas saya harus ada bantuan finansial ya untuk kompetisinya sendiri karena kompetisinya itu harus dibuat lebih menarik. Dari pusat maksudnya? Dari pusat. Atau ke sub Asprofnya. Karena dengan adanya sesuatu yang menarik tentu akan ada minat sponsor karena PR dari Liga 3 sponsorship sebenarnya. Finansial nomor 1 siapapun itu pasti. Oke. Jadi kalau kesulitan pertama Liga 3 ataupun jalan NSSB apa sih? Pasti semua sama finansial. Bahkan mungkin Liga 1 juga sama kan finansial. Cuma Liga 3 yang paling worst-nya aja sih. Iya. Jadi karena kan nggak ada jaminan live, nggak ada jaminan apa-apa. Terus kalau lagi di provinsi juga, bahkan orang nggak tahu ada Liga 3 di stadion. Masa lagi ada pertandingan, orang nggak tahu. Gitu. Iya. Meskipun setiap klub sudah heboh di sosmed masing-masing ya. Tapi orang nggak tahu kalau ada kompetisi. Berarti mungkin
kalau tadi Mas Kemal bilang mungkin bantuan sponsor dan mungkin juga jadinya publikasi kali ya. Publikasi, betul. Iya. Ya, atau mungkin Liga 3 dari PSSI Pusat bisa monetas kayak zamannya MLS awal-awal gitu, yang mana Liga 3 sudah disubsidi dari pusat, kalian tinggal running aja. Kayak MLS kan kurang lebih kayak gitu semua. Sampai hari ini ya, kayak kostum semua, Adidas semua. Iya. Siarannya harus ESPN, begini, begitu. Ada nyanyi-nyanyinya, ada entertainnya. Ya mungkin kedepannya Liga 3 harus dibikin. Udah fix gitu ya. Karena kan ini amatir, di tengah jalan mau ada konser, kenapa enggak kan? Iya. Sebenarnya sih menurut saya ya. Opini saya ya pribadi. Iya. Oke. Nah, kepuasannya apa yang didapat gitu kan sampai ini jalan terus gitu. Pasti kan berarti ada yang didapat juga. Ada yang didapat, mungkin rasa bangga ya. Kita ngelihat kayak kemarin anak didik kita dari usia 8 tiba-tiba bisa juara di Elite Pro Academy di usia 16. Meskipun kita mainkan di Borneo dan ada di beberapa klub lain kita sub. Jadi kita ngelihat, wah ini anak-anak ini kemarin latihan aja nggak niat gitu ya, mungkin standarnya orang tua ya. Jadi kita sebagai yang mengelola pun merasa bangga, apalagi orang tuanya gitu yang melihat hal itu. Ini kan sekarang timnas Indonesia lagi hot-hotnya nih, lagi kayaknya umur berapapun, lagi banyak turnamen, banyak apalah kayaknya. Ini Mas Kemal lihatnya ini hal positif nggak? Mungkin ini juga bisa mungkin bisa share spotlight kan jadinya ke pemain-pemain lokal, mungkin mereka dari klub mana, bahkan dari Liga 3 juga gitu kan. Menurut saya positif ya, cuman dari dulu kalau saya concernnya yang penting nggak over highlight aja ya. Karena kan pada akhirnya mereka nggak tentu bisa lanjut di 2 tahun berikut. Apakah karena faktor cedera atau mungkin faktor, ya sudah banyak contoh lah. Dari zamannya eranya U19-nya Coach Indra Safri, Evan Dimas yang sangat meriah itu. Lalu benar-benar jadi pemain duduk di hari ini, tersisa 2-3 orang kan. Iya. Nah mereka nih kita juga nggak tahu nasibnya akan jadi apa. Tapi ya untuk posisi mereka yang penting ya udah keep fighting aja. Dan yang bagusnya positifnya menurut saya di negara lain usia 19, usia 23 stadion itu kosong, nggak, bahkan cenderung nggak peduli ya. Oke. Kemarin kayak lumayan ini rame ya. Khusus Indonesia, ini note-nya khusus Indonesia aja. Iya. Positifnya berarti kita mengapresiasi kerja keras anak ini mulai dari usia U17 kemarin World Cup. Sampai level tertingginya. Jadi memang selain kita haus prestasi, memang negara ini negara penonton sepak bola sebenarnya. Iya. Nah, ini kan Mas Kemal lumayan terlibat nih kayaknya di banyak aspek sepak bola. Gue penasaran kalau pribadinya, Mas Kemal ini sebutnya fans klub apa? Pribadinya nonton bola dari tahun 96. Oke. Pertama kali nyalain TV, nonton Beckham golin dari tengah lawan Wimbledon. Jadi langsung MU? Langsung MU. Oke. Nggak pernah berubah sampai sekarang? Nggak pernah berubah sampai sekarang. Mulai dari pertama kali nonton 96 lagi lumayan jaya-jayanya. Treble winners. Iya. Sampai jadi tim tak terkalahkan. Sampai jadi hari ini sangat mediocre. Ya udah kita nonton aja. Ya roda berputar ternyata ya. Oke. Nah berarti pasti karena udah nonton bola lama, udah ngefans sepak bola lama, pasti ada koleksi jersey juga dong ya? Ada. Jadi saya koleksi jersey dari tahun 96 juga. Oh iya, 96 udah beli juga? 96 enggak sih, tukeran waktu itu. Oke. Tukeran, jadi ya sebenarnya waktu SMP coba-coba judi-judian gitu ya. Jadi yang kalah tukeran baju bola. Oke. Terus ketangkap guru, tapi hasilnya jersey kita tuker. Nah itu ada Dortmund 96 tuh. Oke. Jadi kayak jersey yang saya simpen sampai kapanpun, kayak wah ini kenang-kenangan aja sih. Itu kalau di tahun segitu dulu beli jersey asli di sini nggak tahu susah ya? Harganya susah setengah mati ya. Kayaknya dulu saya dioleh-olehin, ada temannya ibu dari Amsterdam dibawain jersey Ajax. Teman saya kayaknya dari Jerman bawa Dortmund. Di Indonesia belum ada ya kayaknya waktu itu. Masih ada nggak? Masih pegang sampai sekarang? Dortmundnya Ajaxnya di teman saya. Oke. Saya di Dortmundnya yang tukeran. Oke. Nah terus kalau MU saya koleksi sampai hampir 30-an yang memang pemain-pemain saya suka. Terus di 2014 saya jualin semua karena menurut saya kayaknya saya lebih worth it hasil penjualan ini sih buat pergi ke Manchester. Oh wow, oke. Wah ini bener. Dari Manchester untuk Manchester waktu itu programnya. Gila. Terus laku semua, tapi Beckham nggak saya jual. Oke. Puncaknya pas Beckham kesini, karena saya sering motret juga. Jadi tahun 2010 sempat bikin bisnis Football Heroes namanya. Oke. Tentang baju-baju bola-bolaan deh. Terus saya dapat ID card foto juga di pinggir lapangan 2010 sampai 2013. Jadi pas Beckham di lorong pemain abis tackle Andik itu,
Saya cegat depan mata, dapat tanda tangannya. Wah. Sayangnya nggak ada foto, cuman disaksikan oleh banyak orang termasuk TNI gitu. Karena sama polisi kan nggak boleh, terus bodyguardnya juga nggak boleh. Beckhamnya udah, it's okay. Wah. Terus kata BP kan Beckham atlet terwangi dan saya membuktikan sih. Iya. Momen tidak terlupakan ya. Momen. Kita boleh ya lihat-lihat jersey. Boleh. Oke. Boleh banget. Oke, jadi ini tadi jersey MU 96 yang ditandatangan. Yang disitain. Wih. Tanda tangannya agak nggak jelas sih. Cuman bahkan kalau mau lihat di Google bukan tanda tangan dia. Oh, bukan. Karena saya sendiri pun hafal tanda tangan dia. Oh gitu. Ini jadi ngasal aja ya? Ya jadi waktu itu ya kayak gini lah situasinya. Buru-buru terus ya? saya todong, terus bodyguardnya datang 2 orang, dia bilang oke nggak apa-apa. Lalu tanda tangan. Terus Beckhamnya senyum aja, oke kasih jempol. Terus ya udah dapat tepuk tangan polisi sama TNI sama teman-teman media yang nggak boleh foto. Dan kalau di hari ini kan lorong pemain GBK tuh udah nggak boleh tuh, harus steril. Iya. Dulu saya loncat tegak gini. Wah, David. gila. David. Oke. Ya, yang bisa tahu beneran ini apa enggak ya orang-orang yang ada di situ dan beberapa kolektor yang lihat sih waktu itu. Karena ada beberapa kolektor jersey juga dapat ID. Jadi ini jersey ada nilai khususnya ya? Nilai ada khusus. ceritanya ya? Iya, ada cerita. Dan ya udah punya dari tahun berapa ya, udah lama banget deh. Zamannya dulu di Blok M Plaza ada Cherokee, tau nggak? Tahu yang ada di PS juga. Dia masukin jersey dan itu ya semoga asli ya. Cuman kayaknya zaman dulu belum ada KW nggak sih? Atau mungkin udah ya kalaupun ada sangat terbatas deh. Iya. Tapi ya ini ada. Ini kalau sekarang, oke katakanlah kalau kita berasumsi ini asli ya. Ini nilainya udah berapa nih sekarang Beckham yang MU yang tahun segini? Kayaknya nggak terlalu mahal ya, mungkin 3-5 3-5 ya? Oh. Oke. Ya dari jersey saya yang hampir 25 pemain itu cuma tinggal 3 Beckham ini. Saya punya 2 home away. Oke. Sama satu lagi ya Beckham. Ini tahun 99 sih udah bintang 2. Wow, oke. Yang habis juara treble. Iya. Karena nyari treble-nya setengah mati, tapi saya nemu ini. Ya udah disimpan aja. Berarti emang pemain favoritnya Beckham ya? Karena Beckham yang di-keep Beckham semua nih? Beckham semua. Oke. Tadi ada 2 Green Neville, cuman akhirnya yaudah deh, abang kirim, mohon maaf ya bang. Iya. Oke. Nah ini kan tadi jersey MU 3 aja nih. 3 aja. Kalau koleksi yang ada sekarang nih, overall apakah campur-campur? Ada klub, ada timnas, ada klub Indonesia, klub luar, gimana? Koleksinya, Mas. Jadi kalau jersey Indonesia, jersey klub Eropa, saya berhenti di MU. Cuman kadang-kadang ada yang kasih sama kayak waktu ini ada jersey Dortmund 96 yang tadi tukeran waktu zaman SMP. Oke. Cuman gak ada namanya. Kayak oke. Terus sisanya sih rata-rata Indonesia ya. Oke. Jadi Inggris ada nih, timnas Inggris. Tahun 66 waktu remake-nya Umbro. Oke. Lalu ada timnas yang ini dapat tanda tangan BP juga lumayan. Wah. Musim terakhir, tahun terakhirnya dia AFF 2012 yang penuh dengan drama itu. Masih ada tag-nya lagi? Masih ada tag-nya. Lalu ya ini Serpong City, ini ada juga, ini juga jersey bersejarah, penuh tanda tangan karena ya juara di Banten. Iya. Ini semua pemainnya ya? Semua pemainnya yang terlibat. Nah lalu rata-rata klub lokal, berhubung ibu saya Medan, jadi dari kecil seolah-olah mendedikasikan diri follow PSMS Medan. Oh, berarti ada jersey-nya juga? Ada jersey-jerseynya juga, mulai dari yang ISL 2011 nih, Nasaja Cech nih. Katanya udah jadi menteri di negaranya. Oke. Terus ini waktu final Liga 2017, final Liga 2, kalah sama Persebaya. Oke. Sama kita punya jersey legendnya PSMS nih, Legimin. Musim terakhir juga nih Liga 2, 2019 ya kalau nggak salah ya, apa 2020 gitu. Oke Mas Kemal, ini dari semua koleksi jersey-nya, selain yang Beckham tadi, mana yang kayaknya lu nggak akan pernah jual? Ada nggak? Ada sih. Yang paling pertama ini sih. Persita 2007 match worn. Almarhum Leo Saputan. Jadi dia ini sempat ngelatih di SSB Serpong City. Terus waktu itu dia juga bantu di Sulut United. Bareng Coach Ricky itu. Terus dia datang ke lapangan tuh spesial ketemu saya. Bang, buat abang, disimpan ya. Oh gitu, oke. 2 minggu kemudian meninggal. Wah, kayak, waduh. Jadi, pertanda apakah ini yang dia bawa? Jadi ya ini sih salah satu yang nggak akan dijual, sama ada 2 lagi sih. Mungkin tadi BP yang tanda tangan. Sama ini tinggal nyari sign-nya. Jadi ini
ini setara lah sama BP, ini top skor 5 besar sedunia nih. Oke. Di bawahnya CR Messi dia. Oh iya, kemarin yang kemarin baru pensiun di timnas India. Iya. Ya karena punya darah India aja, jadi sedikit mensentimentalkan aja kayak. Dan ini lumayan susah nih kan, ini AFC 2019, Piala AFC 2019. Oke. Nah, dan kalau Mas Kemal ini kan mungkin jersey mungkin nggak semua beli, mungkin ada yang dikasih atau apa. Yeah. Tapi kalau Mas Kemal mungkin sebagai desainer juga, apa yang desain jersey yang paling oke menurut Mas, paling bagus itu dari kacamata desainer? Wah, ini desainnya bagus banget. Dari kolektor barang yang saya punya, ya ini sih. Mungkin buat orang lain nggak, tapi ini sebuah artwork dari saya pribadi. Oh gitu? Buat klub Badak Lampung FC, Liga 1 2018. Jadi dari desain sendiri, lalu dimediakan. Dan waktu itu Sapnani sih, sebenarnya Sapnani, tapi Sapnani no label, kita support Badak Lampung 2018, satu season full. Ini apakah pertama kali... Ini baju latihan. Ini apakah pertama kali desain Mas Kemal dijadikan jersey? Betul. Jadi ada rasa bangga dan semua jersey Badak Lampung sampai kayak ada punya koper, punya tas. Masih saya simpen utuh aja karena kayak portfolio kebanggaan aja sih, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di luar Badak Lampung, tetap saya paling suka MU 96 sih. Memang apa ya? Sudah ikonik ya. Ikonik. Terus kalau home-nya kan ada Old Trafford-nya, tapi kalau away-nya tuh saya lebih seneng karena garis-garis ini nih di era tersebut, apakah printing, apakah memang dari bahannya, terus ada detail-detail sampingnya, kayaknya jadi unik. Susah aja sih gitu buat diduplikasi lagi sekarang. Iya. Dan ini sekarang termasuk itu jersey MU 90-an termasuk yang most paling banyak dicari. Iya. Harganya paling mahal. Nah, terus kalau tadi kan Mas Kemal ada banyak jersey lokal ya. Penasaran nih, kalau di Indonesia kan fandomnya lumayan kuat nih ya, ada banyak referee. Bener. Antar kota atau bahkan sesama provinsi atau apa. Itu Mas Kemal ngelihatnya gimana? Maksudnya kayak apakah jadi gue nggak bisa pakai jersey ini di kota ini nih gitu. Saya dulu sempat ngoleksi jersey setiap daerah juga, setiap jalan-jalan minimal gitu. Cuman ada rasa takut buat pakai gitu. Kayak jadi kayak ya kita contoh deh Persija gitu. Kayak saya ke Bandung jalan-jalan pengen punya baju Persib yang tahun ini kayaknya keren gitu. Cuman mau pakai di mana? Selain di Bandung. Gitu. Terus apakah juga tidak jadi pertanyaan turun pakai plat nomor Jakarta tapi pakai baju jersey. Lalu akhirnya makanya saya memutuskan kayaknya saya nggak mau koleksi jersey deh, akhirnya saya mutusin koleksi shawl untuk setiap saya traveling terutama. Jadi sekarang kalau traveling belinya shawl? Belinya shawl, karena memang ya jersey sebenarnya kan kita dari sekian banyak, kita nggak tentu pakai sebulan sekali pun udah bagus gitu. Jadi ya udah saya pikir lebih shawl aja deh, kayaknya lebih seru aja. Terus ya kalau jersey memang saya pengen aja. Ya, kalau memang saya beli lagi secara pribadi ya. Boleh lihat nggak kita nih koleksi shawlnya? Boleh lihat shawl yang nggak banyak. Nah ini kalau shawl ini apakah tapi misalnya selain buat bagus buat dipajang, apakah dipakai juga gitu? Enggak sih. Enggak juga ya? Emang kecuali kalau dinikmatin mata secara pribadi aja. Iya. Ini Surabaya, Jogja, Sulut, Persib, Bali, Medan, Indonesia. Nah ini waktu itu lagi 2020 ke Manchester. Tapi ini lagi di kota Liverpool, lagi MU lagi away ke Everton. Jadi saya beli aja buat kenang-kenangan. Beli di Everton? Belinya di Everton. Ini itu kalau gitu apakah official apa dari kayak orang jualan aja? Abang-abang kayak di GBK aja sih. Iya, orang jualan di stadion aja ya? Nah, jadi kalau official tuh mostly yang kayak gini, yang tebel-tebel gede gini, masihnya gede. Kalau yang kayak gini-gini udah bikinan mereka sendiri. Ini jangan bikinnya juga di Asia lagi saya rasa. Kalau sial abang-abang ini harganya berapaan sih? Boleh tahu nggak? Kalau di rupiah tuh sekitar berapa sih? Kayaknya kalau rupiah 250.000 ya. Tetap mahal sih ya karena kita jelek di kurs aja ya. Iya. Tapi kalau official aku berasumsi jauh lebih mahal dong. Kalau official jauh lebih mahal. Bisa sampai 1 juta? Enggak sih, mungkin 500.000. Tapi tetap di bawah jersey ya. Iya. Tetap di bawah jersey. Oke. Nah ini saya juga tadi merhatiin nih ada memorabilia nih. Ada di sini ada ya foto pribadi lagi kongres PSSI, lalu nih sama istri ke Manchester. Ini waktu 2000 berapa ya, saya agak lupa ya. Van der Sar ke Indonesia dibawa sama MSG. Ini emang sama tangannya dia? Enggak. Tapi saya cari yang paling mirip. Terus langsung suruh tanda tangan. Iya. Kok tangan Van der Sar kecil banget? Kecil banget, gede banget. Terus sama zaman dulu kan belum ada, ya sekarang lah digital dulu. Jadi saya masih koleksi nih VCD
Bola. VCD bola MU yang kayak ya ini pas Beckham perpisahan, bye back. Iya. Terus ada Peter Schmeichel, terus yang ini kemarin nih Class of 92 nih 2000 berapa nih mereka bikin film. Iya. DVD. Jadi masih saya simpan aja sih sampai sekarang. Itu ada foto sama Van der Sar ya? Foto sama Van der Sar yang pas dapat tanda tangannya. Saya duduk, dia agak gini tetap aja jauh kakinya ya. Van der Sar tuh sampai 2 meter kan ya? Sampai 192-an kali ya, 192-95. Oke. Nah, ini sekarang kalau buat Serpong berarti sekarang lagi sibukannya apa? Serpong City buat tim senior udah nggak ada aktivitas, karena kan udah selesai Liga 3-nya. Mungkin persiapan ke musim berikutnya. Oke. Tapi kalau anak-anak SSB, soccer school-nya tetap jalan, karena anak-anak itu setiap weekend kompetisinya selalu padat. Mulai dari Liga Top Score salah satunya, yang liga terfavorit di usia anak-anak kecil itu. Lalu ada beberapa liga lain yang memang kita konsentrasi dan persiapan ke Liga Suratin, karena nanti kan Suratin itu salah satu kompetisi World Cup-nya anak-anak dari Indonesia. Seperti Liga 1-nya untuk anak-anak, karena sampai level nasional juga. Berarti emang Mas Kemal tuh handle 2 ya, yang si sekolahnya ini sama yang actual clubnya juga? Actual clubnya. Kalau klubnya mungkin lebih shadow aja kita ya, memberitahukan apa yang good and bad-nya, cuman kan bukan eksekusi, tapi kalau SSB mungkin 100% tadi. Jadi kita bagi tugas gitu. Sebagai pemilik klub, kita juga bagi-bagi job desk-nya. Kalau harapannya ke depan buat Serpong City apa nih? Harapannya kita bisa menyampaikan minimal 1 anak dulu ke Liga 1. Lalu setelah itu mereka naik ke tim nasional. Karena setelah itu akan membuka gerbang mata kalau lewat Serpong City akan muncul lah talenta-talenta muda gitu. Itu kan sebenarnya goals utamanya ya. Itu tadi goals utama klub apa goal pribadinya Mas Kemal? Kalau secara soccer school sama. Oke. Karena kita harus jadi jembatan untuk anak-anak ke level profesional. Intinya itu. Kalau bisa ke luar negeri otomatis. Karena kalau udah bisa main di Eropa pasti dipanggil timnas. Iya, dilirik pasti ya. Mungkin dipastikan. Betul. Tapi ya minimal main Liga Indonesia lah, di top levelnya Liga Indonesia yaitu Liga 1, harapannya seperti itu kan. Mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Terima kasih buat Serpong City. Siap. Thank you. Terima kasih.